Ini sangat rapuh sekali. Bagaimana analisa seorang ustadz yang menurut saya kredibilitasnya sangat rendah pernyataan saat itu. Karena hanya sekedar dari WhatsApp seseorang jamaah yang juga siapa, tidak dikaji dulu, tidak apa, disampaikan di forum. Jika tentang Al-Mahdi, tentang huru-hara akhir zaman, dan tentang masalah-masalah yang terkait dengan peristiwa di masa depan ini, ya, tentu saya 100% lebih yakin kebenarannya mimpi Muhammad Qasim daripada analisa penafsiran ustadz-ustadz akhir zaman saat ini. Mengapa demikian? Contoh, kita semua sudah pernah mendengar dan sangat dikenal luas, yaitu Gus Baha, seorang tokoh dari NU. Ya. Beliau dijuluki Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena memang beliau sangat ahli, ya, sebagai salah satu seorang pengkaji penafsir Quran. Dan banyak sekali ilmunya, dari hampir semua sudut ilmu beliau sangat paham. Beliau mengatakan bahwa mimpi itu, terutama mimpi yang baik, ya, mimpi baik tentu dari Allah. Karena sekali lagi pernah saya sampaikan, mimpi itu ada 3 jenis. Mimpi dari setan, mimpi karena bunga-bunga tidur, atau halusinasi lah, dan mimpi yang benar itu mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja mimpi pengelompokannya. Nah, jadi saya katakan, Gus Baha mengatakan, jika seseorang mimpi dan mimpi itu benar, mimpi benar, maka nilai mimpi itu lebih otoritatif daripada dunia nyata. Mengapa demikian? Sangat masuk akal. Ketika mimpi itu dari sumbernya dari Allah, kita pada saat tidur tidak berdaya apa-apa, Allah lah yang mengendalikan 100% pemikiran kita. Bahkan jangan lupa, banyak syariat Islam ditetapkan karena mimpi. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Rasul, diberikan mimpi-mimpi sebagai islah secara bertahap sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Jadi mimpi yang baik itu logikanya dari Allah. Allah itu pasti sumber kebenaran mutlak. Ya. Sedangkan dunia nyata ini saat ini dipengaruhi oleh banyak kepentingan. Pendapat seorang ulama, katakanlah kelompok Salafi, tentu bacaannya ulama-ulama Salafi. Pendapat ulama Nahdiyin atau NU, tentu bacaannya adalah buku-buku ulama NU. Pendapat ulamanya Muhammadiyah tentu bisa jadi berbeda lagi, karena bacaannya tokoh-tokoh atau ulama-ulama Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi Gus Baha 100% benar. Dunia nyata dipengaruhi oleh kepentingan. Tapi mimpi 100% pasti dari Allah. Itu satu. Baik, buktinya apa?
Saya ingin memberikan satu bukti ya. Pertama, saya ambil contoh Ustadz Zulkifli Ali atau lebih dikenal dengan nama Ujma. Pernah begitu mudah menyampaikan bahwa Al-Mahdi sudah ada di Madinah. Tahu dari mana? Katanya ada WA pemberitahuan dari jamaahnya bahwa sekarang di Mekah dan Madinah sudah ada orang yang ciri-cirinya dengan Al-Mahdi. Ujma begitu mudah menyampaikan pernyataan ini, ya, dan itu direkam kemudian di sebuah majelis taklim. Ini sangat rapuh sekali, ya. Satu contoh kasus bagaimana analisa seorang ustadz yang menurut saya kredibilitasnya sangat rendah pernyataan saat itu, karena hanya sekedar dari WhatsApp seseorang jamaah yang juga siapa tidak dikaji dulu, tidak apa, disampaikan di forum. Kemudian Ujma juga mengatakan contoh tentara Al-Mahdi menurut yang bersangkutan diperkirakan adalah Taliban. Taliban itu tentara yang sampai saat ini tidak pernah terkalahkan. Menurut saya itu juga satu analisa yang lemah. Bagaimana mungkin Taliban, sedangkan Taliban itu juga banyak berperang sesama muslim. Banyak melakukan bom bunuh diri di pasar, yang juga membunuh sesama muslim dan sebagainya. Nah, jadi analisa-analisa itu begitu mudah dikeluarkan oleh Ujma, ya. Itu contoh. Bandingkan dengan mimpi Muhammad Qasim. Sampai hari ini, mimpi Muhammad Qasim teruji kebenarannya. Bahkan kami menganalisa, sudah insya Allah ya, sudah mendekati 40 ya. Mungkin di atas 35 lah, 36. Mimpi Muhammad Qasim terbukti kebenarannya. Tidak diragukan lagi. Soal apa? Soal apapun. Termasuk yang terakhir katakanlah situasi Turki dan Presiden Erdogannya. Apa yang sekarang terjadi dengan positioning Turki dan posisi Erdogan, langkah-langkahnya itu sudah ada dalam mimpi Muhammad Qasim beberapa tahun yang lalu. Dan semua orang tidak akan pernah menduga Erdogan akan melakukan langkah-langkah berani seperti ini. Demikian juga contoh dengan kebangkrutan dan keruntuhan ekonomi. Muhammad Qasim sudah memimpikan itu. Jadi artinya informasi dari Muhammad Qasim itu benar. Sedangkan informasi dari Ujma tadi banyak kelirunya, ya. Begitu. Itu satu contoh yang mudah kita cerna. Ustadz-ustadz akhir zaman menyatakan bahwa Al-Mahdi itu harus lahir dan berasal dari kota Madinah. Karena apa? Karena di situ memang ada satu hadis munculnya di Madinah. Tapi ustadz-ustadz akhir zaman lupa tentang hadis yang satu lagi, bahwa Al-Mahdi itu justru muncul awalnya di arah timur bersamaan dengan Panji Hitam. Yang datang dari sebelah timur. Nah, kalau Ka'bah itu dari sebelah timur. Di mana? Ada satu hadis yang kita sampaikan di sini. Ini jarang disampaikan. Haddatsana Yahya ibnu Ishaq, haddatsana al-Barra an Hasan an Abi Hurairah qala haddatsani Khalili sadiqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakunu fi hadhihi al-ummah ba'sun ila sindi wal hindi fa in ana adraktuhu fastuhittu fadzalika wa in ana fadzakara kalimat raja'tu wa ana Abu Hurairah al-Muharriru qad
ta'ni minan nar. Ini hadis ya, bahwa Rasulullah SAW sampaikan, Abu Hurairah ya, menyampaikan, kekasihku Rasulullah SAW bersabda, akan datang dari umat ini pasukan yang berangkat ke Sindi dan India. Jika aku mendapatinya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, aku berharap aku ikut dan syahid di sana. Nah, ini kan maknanya bahwa ada kata-kata Sindi wal Hind. Sindi wal Hind. Jadi pertempuran akhir zaman itu, Malahim al-Kubra itu diawali nanti di daerah Sind wal Hind. Ada satu hadis lagi yang jarang disampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil malahim ba'asallahu ba'san minal mawali hum akramul arab farasan wa azwaduhu silahan yuwaddullahu bihimuddin." Jadi benang merah poin kita adalah dalam menerangkan makna Sindi wal Hind wa azwaduhu silaha. Kita pahami. Ada kata-kata Sind, dan Sind itu kalau kita lihat di Google itu di kawasan Pakistan. Nah, ini sangat cocok ini. Kalau negara Islam dari timur tadi, kata sabda Rasulullah, dari timur. Timurnya ada Timur Tengah, ya, ada Timur Jauh, ya, dan dari timur. Ya, bukan dari barat, dari selatan, bukan. Dari timur. Kita kaji sendiri. Negeri mana sekarang? Negara mana sekarang? Di Pakistan. Dan Sindi itu bertempatan di provinsi, salah satu provinsi negeri Pakistan. Jadi ini bukan mencocok-cocokkan, tapi bahwa telah ada sabda Rasulullah SAW perkara hal ini. Pertanyaannya, Al-Mahdi itu lahir di arah timur, negara arah timur, atau di Madinah? Nah, ini saja sudah menimbulkan satu pertanyaan besar. Satu sisi ada hadis yang mengatakan Al-Mahdi muncul dari Madinah kemudian lari ke Mekah, kan? Berarti seolah-olah lahir di Madinah. Tapi di satu sisi lagi bahwa Al-Mahdi itu justru munculnya di negara arah timur bersamaan dengan Panji Hitam. Alhamdulillah mimpi Muhammad Qasim menjelaskan itu. Jadi kalau Ustadz akhir zaman bingung itu ketika ditanya, loh bukannya dari arah timur munculnya Al-Mahdi itu bersamaan dengan muncul Panji Hitam, ya. Nah, Muhammad Qasim karena sumbernya dari Allah memberikan informasi yang sangat jelas. Ternyata nanti memang setelah Al-Mahdi ini membentuk pemerintahan percontohan di awal di negara Pakistan, karena sama seperti dengan Nabi Muhammad dulu, menjadi kepala pemerintahan dulu, baru melakukan satu perubahan dan menyiarkan kebaikan ini. Karena sudah ada contohnya di Mekah, ya, pemerintahan yang luar biasa Islami. Nah, Muhammad Qasim Al-Mahdi pun sama sejarahnya dengan Nabi Muhammad, akan mendirikan dulu satu percontohan negara atau sistem kehidupan Islam yang sama dengan Islam yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam mimpi Muhammad Qasim, setelah berhasil mendirikan Pakistan sebagai satu percontohan dari sebuah rekonstruksi Islam menjadi Islam yang sesungguhnya, Nabi Muhammad memanggil supaya Muhammad Qasim hijrah ke Madinah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, tentu dalam konteks gaib. Kemudian Rasulullah menyampaikan setelah nanti
di Madinah Muhammad Qasim tinggal, kemudian diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya untuk ke Mekah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ Muhammad Qasim diperintahkan untuk mulai memimpin umat Islam, dan Muhammad Qasim menerima. Dalam mimpinya itu beliau menerima untuk dibaiat, ya. Jadi jelas sekali Allah menjelaskan bagaimana sesungguhnya antara pengertian hadis bahwa Muhammad Qasim muncul di Madinah dan juga muncul di Pakistan. Jadi betul bahwa nanti sebelum dibaiat ke Mekah, Al-Mahdi itu akan ada di posisinya di Madinah. Nah inilah saudara sekalian bedanya antara sumber dari Allah pasti benar, jelas memperjelas posisi hadis tadi, kemunculan arah timur dengan kemunculan di Madinah. Sedangkan ustadz-ustadz akhir zaman tidak pernah berani mengatakan bahwa atau Al-Mahdi akan muncul di arah timur. Hanya mengatakan bahwa Al-Mahdi hanya akan muncul di Madinah. Nah, saya kira itu contoh kedua daripada penjelasan bagaimana penafsiran para ustadz-ustadz akhir zaman dengan penjelasan peristiwa yang akan sebenarnya terjadi. Kan Ujma pernah meragukan, membantah kebenaran Muhammad Qasim. Tapi dari bantahannya itu sangat kelihatan bahwa Ujma tidak mendalami mimpi Muhammad Qasim. Pernyataan-pernyataan itu hanya sekedar pernyataan yang sifatnya kupasan kulitnya saja, tetapi tidak mendalam sekali. Karena jika ustadz-ustadz akhir zaman saat ini, dan sekaligus ini himbauan kami dari Gaza, Gerakan Akhir Zaman, sekaligus menghimbau kepada ustadz-ustadz, pada arim ulama, khususnya ustadz-ustadz akhir zaman, mohon serius mempelajari mimpi Muhammad Qasim, ya. Jangan dulu menyepelekan, kemudian seolah-olah sesuatu yang harus dihindari, tapi coba didalami, ya, dipelajari. Kami sampai saat ini tidak pernah menemukan isi mimpi Muhammad Qasim itu bertentangan dengan syariat Islam, dan insya Allah logikanya sangat masuk akal. Kami juga dari Gaza, yaitu Gerakan Akhir Zaman, siap menerima ajakan Ujma untuk diskusi secara terbuka. Bahkan kami pernah mengundang handphonenya Ujma di grup Gaza sebetulnya. Namun saya lihat sudah sekian lama keluar. Ya, entah itu asistennya, entah itu Ujma. Tapi kalau saya lihat ada salah satunya nomor handphone Ujma. Nah, intinya kami siap untuk menerima dialog, ya, dan kalau perlu secara live kita dialog terbuka. Nanti saya akan ajak ustadz-ustadz yang ada di Gaza. Kebetulan saya ini kan bukan ustadz, ya. Saya hanya juru bicara saja nih dari Gaza. Nah, nanti insya Allah kita ajak ustadz-ustadz kami, ya, untuk mengadakan dialog terbuka tentang Muhammad Qasim, terutama karena sering menyebut-nyebut adalah Ustadz Zulkifli Ali yang sudah secara
membuat pernyataan di publik tidak percaya dengan Muhammad Qasim. Saya kira demikian.